Lunhana di bawah ya. Perang Aceh merupakan perang terlama dan termahal dalam sejarah kolonial Belanda di Nusantara. Menarik untuk menjawab pertanyaan ini, dalam perang selama 69 tahun di Aceh, pasti banyak kisah menarik, salah satunya tentang tawanan perang. Referensi yang bagus untuk menjawab pertanyaan seputar itu adalah dari kalangan militer Belanda sendiri. Saya beruntung memiliki buku Letnan H. Ars yang menulis pengalaman Letnan J.P. Shoemaker selama terlibat dalam Perang Aceh. Salah satu yang menarik adalah kisah Sarinah, perempuan Jawa yang sempat ditahan oleh pejuang Aceh. Dari ceritanya diketahui bagaimana orang Aceh memperlakukan tawanan perang. Buku yang berjudul Cerita-cerita dari Negeri Aceh itu diterbitkan di Batavia pada tahun 1891 oleh penerbit Batavia G. Kopf & Co. Dalam buku itu diceritakan, suatu pagi Sarinah, istri seorang serdadu Belanda, berangkat dari rumahnya ke Bifak untuk menjumpai suaminya yang bernama Wiro Jojo. Tapi di tengah jalan ia dicegat oleh sekelompok pejuang Aceh. Ia dikira perempuan Eropa karena pakaiannya yang mencolok. Lalu ia dibawa ke kamp pejuang Aceh. Boleh orang kira ini perempuan bukan orang Islam, tapi dia orang Jawa betul dari Solo. Bajunya baju kurung biru, dikancing dengan kingking perak, dan sarungnya merah kembang-kembang, jelas Shoemaker. Orang Aceh awalnya menduga ia adalah bagian dari keluarga company. Sarinah akan dibunuh. Tapi salah satu dari 12 pejuang Aceh itu melarangnya. Sarinah tidak dibunuh, tapi ditawan untuk diinterogasi. Sarinah ditawan dalam sebuah rumah di sekitar kamp pejuang Aceh. Dari bilik dinding rumah, Sarinah melihat puluhan pejuang Aceh sedang menyiksa beberapa serdadu Belanda yang berhasil mereka tangkap. Sarinah menceritakan penyiksaan itu kepada Letnan J.P. Shoemaker setelah ia dibebaskan dari tawanan karena dianggap tidak bersalah oleh pejuang Aceh. Katanya, sampai malam penyiksaan terhadap serdadu Belanda masih berlanjut, seolah-olah itu telah menjadi hiburan bagi orang Aceh di sekitar kamp. Sarinah melihat beberapa pria duduk mengiringi api. Ada juga perempuan dan anak-anak. Sementara di bagian lain kamp, orang ramai menyaksikan penyiksaan terhadap serdadu-serdadu Belanda. Seorang serdadu Belanda, tangannya diikat di sebatang pohon beringin. Hidungnya mancung, serdadu Belanda dipotong. Kaki dan tangannya dibacok. Perutnya berkali-kali ditusuk dengan tombak. Sarinah yang ketakutan menjelang tengah malam dibebaskan karena ia terbukti bukan keluarga company. Tetapi seandainya pejuang Aceh saat itu tahu bahwa Sarinah adalah istri seorang serdadu Belanda bernama Wiro Jojo, mungkin ceritanya akan lain. Ketika dibebaskan di tengah malam buta itu, tujuan pertama Sarinah adalah mencari bivak pasukan Belanda terdekat. Dengan susah payah, ia kemudian sampai di Jalan Setapak, hingga kemudian terus menuju ke arah lampu benteng pertahanan Belanda. Tapi sampai di bivak Belanda, seorang serdadu penjaga benteng yang sering disebut Sikilwak dari jauh berteriak memerintahkan Sarinah untuk berhenti, sambil melepaskan tembakan ke arahnya.
Pada halaman 13 bukunya, Letnan JP Schumacher mengisahkan, si Kilwak itu kemudian membuat laporan ke dalam benteng kepada seseorang yang dipanggilnya dengan sebutan Tuan Komandan. Ia melaporkan bahwa melihat seorang berandal di luar dan telah menembaknya. Berandal merupakan istilah tentara Belanda untuk para pejuang Aceh yang sering menyerang mereka. Pagi hari dilakukanlah pemeriksaan sekeliling benteng. Pasukan Belanda terkejut ketika menemukan seorang perempuan telentang di bawah pohon. Mukanya yang penuh darah dan lumpur menghadap ke benteng. Tubuh Sarinah diangkat dan dibawa masuk ke benteng. Yang paling kaget saat itu adalah Wirojoyo yang ketika mengetahui itu adalah istrinya. Selamat dari kamp pejuang Aceh, kini perempuan itu sekarat di benteng kompeni Belanda. Seorang dokter kemudian dipanggil untuk mengobati Sarinah. Setelah 14 hari, ia baru sembuh dan bisa menceritakan apa yang menimpa dirinya. Semua orang lantas dapat tahu celakanya si Sarinah, dan dari itu hari si Sarinah itu dipanggil perempuan Aceh. Begitulah tulis Letnan JP Schumacher dalam bukunya.